sudah melakukan workshop di pagi hari tadi ya. Oke, tadi sudah diperkenalkan oleh Bang Jai. Nama saya Saan Santoso. Saya bekerja untuk SMA 1 Bandung Utara, tapi saya bekerja di bidang administrasi pengelolaan keuangan. Dan kalian pernah lihat saya pernah masuk kelas, kalau nggak salah kelas 10.3, 10.4, 10.5, 10.6. Memotong ada yang dengan cepat, ada yang dengan ini. Memotong bambu, pastikan lurus, ya lurus, tapi santai, ditahan lebih dahulu dengan ujung jari sampai dia masuk, pelan saja, ya pelan-pelan saja, nggak usah terburu-buru, santai, ini ya, tidak tenaganya juga tidak harus buru-buru dingin seperti ini ya, hasilnya tidak maksimal. Kalau pelan saja, ya kita perhatikan, gitu ya, biarkan dia mengalir sesuai alurnya. Nah, lihat, tidak perlu di tenaga yang besar, ya, cukup santai saja seperti ini. Nah, seperti tadi saya katakan, lubang bekas goresan ini, ya, sesuai dengan bukaan pada posisi jeruji sini, ya. Jika menggunakan pemotong dari besi, maka dia akan lebih halus, lebih kecil lagi. Itu yang menyebabkan dia selip menjadi terjepit, lalu patah. Nah, makanya tadi ada gergaji potong, ada gergaji belah, ya. Kita lanjutkan, ya. Maaf. Nah, seperti ini, santai saja, tidak perlu terburu-buru, ya. Oke, ya. Nah, hasil di sini juga ya akan rata ya posisinya ya, sama ya posisinya rata ya ketika dipotong juga ya. Oke, nah perlahan-lahan saja ya sampai dia memiliki track tersendiri, perlahan saja, lurus saja ya, maka akan membentuk sudut kemiringan ya ketika kalian perlahan lurus. Track ini tarikan lurus, tidak perlu tenaga yang kencang-kencang sampai gini-gini, nggak mungkin ya. Jadi tracknya lurus saja kayak gini, ya, dengan santai, gitu ya. Maka akan terbentuk sudut kemiringan, ya. Sesuai yang kalian inginkan. Silakan kalian ukur dengan meteran. Mau sudut kemiringannya seperti apa, ya. Maka akan terbentuk sudut kemiringan. Nah, ini ya saya kasih contoh. Nanti kalian boleh praktekkan. Ya. Oke, nah, dorong ini ada apa? Dorong. Kalau nggak ada berarti dia posisinya sudah rata dengan ini. Nah, kayak tadi bilang ini kan posisinya gini, tinggal gini saja. Oke, boleh juga posisi sebaliknya. Kalau sebaliknya mungkin agak keras karena ini ada kulitnya ya. Nah, dorong dulu saja. Kalian coba ini ya. Ini karena mediannya kurang pas. Nah, ini silakan kalau mau mencoba lagi pada bagian kulit, ya. Kalau usah keras-keras lem. Nah, gitu, dorong saja. Terus, dapat ya? Bisa terus. Nah, itu bisa. Oke. Nah, oke. Saya yakin 2-3 kali mencoba juga pasti bisa, sangat mudah. Dia difungsikan untuk membuka sekrup. Tahu sekrup? Ya, oke. Ini ke kiri nih, ke sini. Tapi kalau untuk melakukan pengeboran, kalian ada tombol hitam di sini, kalian geser ke kanan. Nah, ini kan kegeser ke kanan ya, maka perputarannya akan ke kanan. Nah, ini ya ke kanan ya. Ini untuk melubangi. Tapi kalau ke kiri, dia berbalik arah. Itu untuk membuka skrup yang sudah terpasang. Oke ya, paham ya? Di sini ada fungsinya. Kalian kotek ke kanan. Nah, oke. Nah, sekarang saya lubangi di sini dengan perlahan, tanpa tenaga dia akan berlubang. Ya, cukup dibiarkan saja begini, ya, diputarkan. Nah, dia sudah berlubang. Nah, saran saya untuk yang mau membuat asbak ya tadi, maka kalian potong di tengah-tengah lubang sini. Kan jadi sisanya separuh kan. Nah,
Kalau kalian lubangi ketika sudah begini, agak susah, dia agak jatuh ke sana bornya ya. Tapi pastikan, Pak, saya pengennya yang lebih besar. Berarti mata bornya ganti dengan yang lebih besar. Kita lihat, ada mata bor yang lebih besar, ini lebih besar. Diganti lagi yang lebih besar, atau Pak mau lebih besar lagi, gunakan yang ini ya, diganti. Nah, ambil setengahnya saja. Setengahnya dari ini kan sudah mulai lengkung kecil seperti ini kan, ketika setengahnya ya. Paham ya? Oke, kalau sudah pasar sampai yang paling halus ya. Ada ini 180, ada yang 500, bahkan ada yang 1000. Biasanya digunakan untuk 1000 itu bukan uang ya, maksudnya kodenya ya, kode 1000. Kalau ini kita memulai dari 120 ya. Ingat, yang kita miliki paling kasar 120, P120, terus yang menengahnya P150 yang kita miliki, dan yang halusnya di sini ya, ini amplas ya, tapi dalam bentuk halus P180. Tetapi amplas itu jenisnya sangat banyak sekali. Bagi mereka yang biasanya bergelut di bidang buko, tahu cat buko yang biasa untuk mobil, cat motor, dempul motor, maka dia akan sangat halus. Biasanya dipasangkan, disandingkan dengan air. Kalian tahu kan teknik mengamplas tapi dibasahkan dulu. Nah, itu kalau yang memang permukaannya sangat-sangat halus. Tapi kalau di sini karena kita mengelola ini dengan seperti ini aja sudah halus ya. Berarti dengan menggunakan P180 saja sudah termasuk bagian dari yang halus ya. Ingat ya, kalau memang tekstur itu sangat kasar, seperti ini teksturnya kasar ya, saya katakan ya, kalian lihat ini kasar banget ya. Kalian kan akan menyamakan permukaannya supaya lebih halus seperti ini. Pastikan menggunakan dari amplas yang paling kasar, 120 dulu. Gunakan amplas 120, dibulat-bulat sampai dia terkikis mulai mendekati rata, mulai mendekati halus, lalu ganti dengan amplas P150 ya, turun lebih halus lagi. Ketika sudah, oh ya sudah rata nih, tapi permukaannya bekas amplas ini tidak begitu halus, kalian gunakan dengan amplas 180 supaya permukaan ini jauh lebih halus ya. Tahu ya cara pemilihan amplas ya Pak di sini. Tetapi juga kalau tepat, logikanya ketika kalian tepat salah sedikit maka langsung posisinya ke amplasnya lebih dalam. Tapi kalau lebih santai, dia tidak terlalu dalam kenanya ya. Nah, ini kan misalnya kalian mau membentuk bulat nih, ini kan belum bulat kan. Nah, misalnya kita ambil contoh begini. Nah, tombol posisinya ada di sini, di kanan, di depan atas ya. Kalian dorong. Nah, ini sudah on ya, sudah on ya anak-anakku ya. Tapi hati-hati, sekali lagi ini harus dilakukan dengan kehati-hatian. Kenapa saya coba menggunakan alat bantu ini? Supaya kalian lebih aman dan nyaman. Nah, misalnya begini, saya katakan yang begini, soal itu saja kecepatannya, karena harusnya saya pegang dua tangan, tapi karena posisinya ini gitu ya, ini gitu ya, kita nggak usah buru-buru, pelan-pelan saja. Tuh, diputar, sudah terlihat ya. Ini masih ini, coba ya. Harusnya saya posisinya tangan dua ya, harusnya, karena ini kan nggak kena ya. Kalau ini harusnya posisinya kayak gini, ini putar kalau ini ya. Cuman karena posisinya saya harus pakai tangan sebelah, ini saya kasih seperti ini ya. Hati-hati, pelan-pelan ya, jangan terburu-buru. Begini aja, putar terus sampai menjadi bulat ya, bulat gitu ya. Nah, ini ya, kalian perhatikan, sudah bulat kan? Beda dengan bawahnya yang belum ya, tekniknya ini kan tahan ya. Nah, ini kan tadi dipotong ya, ini ditahan dengan dua jari, tahan dengan dua ini ya. Kita putar seperti ini, diputar ya, diputar. Nah, sudah membentuk kan, bulat kan ya. Sama ini belum bulat ya, belum bulat. Oke, kita gunakan yang sama ya. Caranya pelan-pelan saja.
Ya. Ya, oke. Ya. Oke. Nah, ini bulat ya. Mendekati bulat ya sesuai keinginan tadi. Oke. Sama ya. Itu caranya. Nah, Pak, gimana ketika permukaan ini belum halus? Pak, ini belum rata juga, belum halus. Sama. Perlakuannya sama dengan mesin ini. Sama Pak, sudut ini masih agak miring misalnya. Kalau kalian langsung, kenapa saya menggunakan ini? Karena kalau langsung begini, nah tangan ini bergetar, putaran ya. Tetapi tekniknya begini, kalian dekatkan pelan-pelan. Nah ini aja masih ya, kita udah pelan-pelan ya. Nah seperti ini. Nah ya, kita ini kan ya, ini sudah teramplas ya, dipastikan sudah lurus. Begitu juga permukaan ini, pelan-pelan. Nah seperti ini ngamplasnya. Oke, sudah langsung halus ya. Sama juga di sini, kalian dekatkan, tapi perhatikan tangan ini ya, harus di sini ya. Nah kalian tarik seperti ini, maka permukaan ini sudah halus ketimbang bawahnya yang belum. Ini halus ya. Sama di posisi ini juga sama, perlakukan yang sama ya. Sama dorong ya, seperti ini. Nah ini halus banget. Karena apa? Karena bisa saja dengan begini, tapi ada bergetar ya, ada bergetar nih. Tapi kalau kalian alat bantu ini dengan dudukan ini ya, kalian pegang seperti ini ya. Tapi sekali lagi hati-hati ya, karena ini juga mesin perputarannya ya. Nah ini sudah ya, sudah lurus banget nih, sudah halus banget ya. Oke, ke glossy ya, clear gloss. Ini clear gloss namanya. Clear gloss kalian sebut itu biasanya pernis ya, tahunya pernis ya, atau clear gloss. Tapi kan biasanya kalau cewek-cewek tahunya glowing ya kan. Sama tuh, glossy dengan glowing itu sebenarnya hampir sama. Nih, kamu tahu ini glowing ya, agak mengkilap ya. Oke, ini belum ya, belum. Nah karena ini sudah ada clear gloss, sudah menggunakan clear gloss ya, paham ya. Yang ini belum menggunakan clear gloss. Mana clear gloss? Ini. Kalau ini wood filler atau sama dengan dempul. Bagaimana mengaplikasikan dempul? Bisa menggunakan kape. Tahu kape alat, bukan kape tempat nongkrong ya. Kape yang saya ambil contoh nih, ada kape yang salah satu kape.